Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya sama saya Dian Rana. Dan hari ini tanggal 12 Juli tahun 2023. Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat kondisi terbaru proyek-proyek yang ada di IKN Nusantara. Dan kali ini kita liput di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan, tepatnya di proyek Jalan Lingkar segmen 4. Sebagai informasi ya teman-teman, bagi yang baru bergabung, Jalan Lingkar segmen 4 ini panjangnya hampir 5 km. Jadi terbagi menjadi dua ya. Ada yang dari arah hunian pekerja konstruksi set 1C menuju ke Jalan Negara, itu panjangnya sekitar 2,5 km. Lalu dari hunian pekerja konstruksi yang set 1C menuju ke Mabes TNI, itu panjangnya total 2,3 km ya, sekitar itu. Jadi total semuanya itu ada hampir 5 km untuk Jalan Lingkar segmen 4 ini. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman ya, di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan ini juga sudah disiapkan atau perencanaan pembangunan Istana Wakil Presiden ya. Nanti kita bahas di tengah-tengah video. Dan kita lanjut ke Jalan Lingkar segmen 4. Sebagai informasi ya teman-teman, Jalan Lingkar segmen 4 ini ada berbagai macam box covered ya. Macam-macam, ada yang lebarnya itu 5x5 ya, ada yang 5x5, ada yang 3x3, dan juga ada yang 2x2 ya meter untuk box cover atau kalau kita kenal sebagai gorong-gorong. Dan juga ada jembatan ya teman-teman. Jembatan di Jalan Lingkar segmen 4 ini ada 3 jembatannya. Nama jembatan itu jembatan Balai yang biasa kita lihat di Jalan Lingkar segmen 1 dan 2, 3 ya. Itu sudah ada di sana. Oke, ini saya mengarah ke lokasi yang nantinya akan ada Mabes TNI ya. Ini Jalan Lingkar segmen 4 ini. Dan sebagai informasi ya, tadi tentang box cover yang ada 3x3, 5x5, dan 2x2, itu totalnya ya teman-teman, totalnya itu sekitar 15 box cover. Banyak kan? Dan juga ada 3 jembatan Balai. Nah, ini box cover seperti yang di bawah ini ada sekitar 15 box cover yang ada di Jalan Lingkar segmen 4 ini. Jadi hampir sama ya dengan di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, itu kan totalnya juga sama ya, 15 box cover ya, sekitar itu. Nah, kalau kelurus ke sana yaitu yang di bukit sana itu adalah kantor presiden. Jadi teman-teman bisa memetakan ya di Jalan Lingkar segmen 4 ini. Oke teman-teman, sesuai dengan informasi tadi di awal, kita akan bacakan ya berita terbaru tentang penyiapan pembangunan Istana Wakil Presiden, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Penataan Bangunan telah diberikan tugas untuk merencanakan dan membangun sarana prasarana penting di kawasan ini ya, di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Kegiatan yang diberi nama Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan 2 di Ibu Kota Negara akan melibatkan pembangunan beberapa bangunan penting seperti Istana Wakil Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, serta bangunan pendukung lainnya. Seluruh bangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi yang sesuai dengan bangunan tersebut.
Dan juga teman-teman, adapun rincian bangunan yang akan dibangun di kawasan pemerintahan 2 antara lain, yang pertama, Istana Wakil Presiden dengan luas total 12.852,7 meter persegi. Dan yang kedua, Kediaman Wakil Presiden dengan luas total 3.925,5 meter persegi. Kantor Sekretariat Wakil Presiden dengan luas kurang lebih 11.088,5 meter persegi. Mes Pas Pampres dengan luas kurang lebih 5.341,7 meter persegi. Lalu ada masjid dengan luas kurang lebih 2.597,8 meter persegi. Dan juga pembangunan kawasan ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing. Dengan adanya rencana ini, diharapkan ibu kota negara dapat segera berkembang dan menjadi pusat pemerintahan yang efektif dan fungsional. Amin. Jadi sudah ada ya berita tentang Istana Wakil Presiden yang dekat dengan lokasi rumah tapak jabatan menteri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke video, dan kita sudah sampai di lokasi hunian pekerja konstruksi yang di set 2. Ya, ini adalah hunian pekerja konstruksi yang ada di set 2 teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang kemarin minta diliput di malam hari untuk bertemu dengan para pekerja, silahkan aja simak ya di video saya sebelumnya, atau nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Kemarin saya ada liputan malam dan bertemu dengan pekerja-pekerja di sini ya, di lokasi hunian pekerja konstruksi ini. Dan juga saya ada menginap di sini beberapa waktu yang lalu, ada mungkin ada 3 atau 4 kali. Banyak yang nanya nih, Bang, di lokasi IKN ini sering ada mistis nggak sih, atau ada hewan buas gitu. Nah, selama saya liputan ya teman-teman, dari mulai 2021 mungkin ya, 2021 ya, kali liputan di sini saya sering masuk ke lokasi ini, masuk malam, pagi, sampai ke Gunung Parung, sampai ke air terjun. Oh ya, buat teman-teman juga ya yang belum tahu, di lokasi IKN ini ada air terjun yang bagus. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat melihat, silakan disimak. Next juga saya akan coba ke sana lagi ya, kalau ada teman-teman yang mau menemani ya ke lokasi air terjunnya. Jadi di sini juga ada air terjun teman-teman. Dan perihal hewan buas nih, sampai dengan saat ini saya belum pernah bertemu ya atau mendengar teman-teman pekerja didatangin hewan buas. Karena memang di lokasi ini adalah hutan industri ya teman-teman, bukan hutan liar gitu. Ini hutan yang sudah dirutin ditebang dan tanam setiap 6 sampai 7 tahun sekali. Nah, kita sudah selesai ya mutar-mutar di lokasi hunian pekerja konstruksi, baik itu di set 1A, 1B, 1C, dan juga set 2 ya. Saya akan mengajak teman-teman semua ke lokasi yang depan sana tuh ya, yang depan sini. Ini kan juga baru ya, baru dibuka. Karena kan di lokasi ini sudah mulai ditata jalan-jalannya. Untuk kawasan ada juga jalan dalam KIPP, ada jalan menuju Masjid Raya IKN, dan juga jalan jalan-jalan pokoknya di setiap lokasi kita sudah melihat banyak kegiatan pembukaan jalan, karena memang jalan itu adalah akses utama untuk bangunan-bangunan lain nantinya kan. Nah, ini kita sudah sampai di dekat dengan mungkin bisa dibilang nantinya di lokasi ini ada semacam Sumbu Tripraja, karena kan kanan dan kiri nantinya kan, kalau Sumbu Kebangsaan kan menuju ke arah depan dari lokasi istana dan juga kantor presiden. Nah, kalau Sumbu Tripraja ini kan itu nanti akan ada di antara kanan dan kiri sayap Garuda kan, kayak gitu informasinya sesuai desain kan, nanti seperti itu. Nah, kemungkinan di sini nanti wilayah Sumbu Tripraja itu. Nah, kalau kita lihat jalanannya sudah mulai tertata ya di lokasi ini. Ini jarang sekali kita liput karena memang ini juga saya baru melihat. Wow, keren. Sudah sejauh ini ya ternyata di lokasi jalan kawasan di KIPP. Kita doakan aja semoga lancar ya. Masih terus diprogres tuh. Meskipun memang beberapa hari belakangan atau minggu belakangan itu hujan mulu. Ini lumayan bagus nih, meskipun ada masih becek-becek terlihat ya. Dan sekali lagi saya informasikan nih ya, buat teman-teman yang baru bergabung, pohon-pohon yang nampak ini adalah pohon industri yang nantinya akan diganti dengan menjadi pohon ini ya, pohon alami yang akan digantikan dengan pohon-pohon yang liar gitu kan. Itu sudah disemai di Persemaian Mentawir. Mungkin buat teman-teman juga yang baru bergabung,
Silahkan di short aja Persemaian Mentawir. Banyak kok youtuber-youtuber yang sudah mereview juga lokasi itu, dan juga termasuk saya itu banyak sudah menampilkan lokasi Persemaian Mentawir. Oke, ini sudah hampir 11 menit ya, 10 menit lebih 30 menit 10 menit 10 menit lebih 30 detik. Ini sudah kita keliling-keliling di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan, dan juga ada berita terbaru tentang rencana pembangunan Istana Wakil Presiden yang itu selalu ditanya-tanyakan sama teman-teman, dan itu sudah ada ya, sudah ada di rencanakan, dan juga sudah masuk di dalam list tender ya kalau kita lihat di websitenya PUPR. Oke, demikian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan coba turunkan ketinggian karena saya mau mendaratkan di lokasi ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung, mensupport. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada yang kekurangan informasi, mohon dimaklumi ya, karena saya juga memiliki keterbatasan informasi yang saya terima juga, yang saya dapatkan ya. Pokoknya tidak lain tidak bukan, kita doakan IKN sukses. Amin.